Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 3, bagaimanakah kabarnya kalian? Semoga kalian tetap sehat ya. Kemudian tetap semangat untuk melakukan pembelajaran, utamanya pembelajaran pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, untuk minggu ini kita masih melanjutkan pembahasan yang minggu kemarin, yaitu hidup tenang dengan berperilaku yang terpuji bagian yang kedua. Nah, perilaku yang terpuji bagian yang kedua ini kita nanti akan membahas tentang tawadhu. Oke ya, bisa kita mulai? Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita nyanyi dulu. Nyanyi tentang perilaku terpuji dengan nada lagunya Balonku yang dan yang seperti itu ya. Oke, ayo kita nyanyi bersama-sama. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab. Hindari sikap maksiat, yes. Perbanyaklah bertobat dengan taat dan sholat, bahagia dunia akhirat. Seperti itu menyanyinya. Bisa ya? Nanti kalau belum bisa silahkan diulang-ulang kembali sendiri. Oke, itu lagu agar kita tidak bosan. Oke, kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas tentang apa tadi? Tawadhu. Nah, sebelum bahas tentang itu, coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini gambar apa ini? Kita ketahui bersama ini adalah gambar padi. Kalian pernah melihat padi di sawah? Itu kalau ia itu sebelum berbuah, ya, maka ia berdiri tegap. Betul toh? Tapi kalau setelah berbuah, lebih-lebih kalau sudah mau panen, sudah menguning itu, maka ia akan merunduk ke bawah. Jadi semakin dia itu berisi, semakin dia itu merunduk ke bawah. Nah, ini merupakan gambaran orang yang tawadhu. Jadi gambaran yang tawadhu ya seperti padi itu. Semakin kita itu mempunyai banyak ilmu, maka kita semakin menundukkan kepala kita. Sama seperti padi ini tadi. Makanya terkadang itu ada peribahasa, pakailah ilmu padi, makin berisi makin menunduk. Artinya kita itu disuruh untuk tawadhu. Itu ya. Oke, kita lanjutkan tentang tawadhu. Apa itu tawadhu? Kalian tahu apa pengertian tawadhu? Ada yang tahu mungkin? Iya, mungkin bagi yang sudah membaca buku ya, mungkin sudah tahu apa tawadhu itu. Bagi yang belum, ayo kita pelajari bersama-sama. Tawadhu itu nama lainnya adalah rendah hati. Bukan rendah diri loh ya, rendah hati. Beda rendah hati dengan rendah diri. Oke, jadi tawadhu itu bisa disebut dengan rendah hati. Nah, tawadhu itu apa pengertiannya? Tawadhu itu pengertiannya adalah sikap tidak merasa bahwa dirinya paling baik. Jadi orang tawadhu itu selalu tidak merasa bahwa dia itu paling baik. Meskipun seandainya dia itu memang paling baik, tapi dia itu tidak merasa yang paling baik. Itu namanya tawadhu. Jadi meskipun kita itu misalnya orang tersebut pintar, tapi dia itu tidak merasa pintar. Itu namanya tawadhu. Nah, untuk lawan tawadhu itu lawannya adalah sombong. Ya, jadi kalau orang itu misalnya tidak tawadhu, berarti orang tersebut dianggap orang yang sombong. Itu. Misalnya ada orang yang pintar, kok dia itu merasa pintar ya kan? Berarti dia itu termasuk orang yang sombong. Kalau orang yang tawadhu, meskipun kita itu pintar, kita merasa tidak pintar. Tuh. Kemudian sombong itu nama lainnya adalah tinggi hati. Jadi
tawaduk itu lawannya sombong, rendah hati lawannya tinggi hati. Seperti itu. Jadi ini hanya istilah-istilah saja. Berarti kalau tawaduk itu padan katanya atau sinonimnya rendah hati, kalau sombong sinonimnya adalah tinggi hati. Oke, kita lanjutkan, yaitu tentang masih terkait dengan tawaduk. Nah, orang yang tawaduk itu jika beramal tidak ingin diketahui orang lain. Nah, ini termasuk salah satu ciri orang tawaduk. Jadi orang yang tawaduk itu ketika dia akan berbuat kebaikan, nah perbuatan kebaikannya itu tidak ingin diketahui oleh orang lain. Misalnya pengen bersedekah, ya, orang yang tawaduk, maka sedekah yang diberikan orang tersebut itu tidak diperlihatkan ke banyak orang. Itu. Tapi kalau orang sedekah kok diperlihatkan ke banyak orang, berarti dia itu tidak tawaduk. Saya sedekah loh, saya sedekah sekian misalnya. Itu berarti bukan orang yang tawaduk, tapi orang yang sombong. Ya, tuh. Jadi orang yang tawaduk itu ketika dia akan melakukan perbuatan baik apapun itu, dia pasti secara sembunyi-sembunyi karena tidak ingin perbuatan baiknya itu diketahui oleh orang lain. Itu adalah tawaduk. Nah, tawaduk itu juga berbeda dengan rendah diri atau minder. Jadi orang yang tawaduk itu bukan berarti minder, bukan berarti orang yang rendah diri. Tapi tawaduk itu orang yang merasa dirinya itu tidak lebih baik, gitu ya. Jadi tidak merasa dirinya yang paling baik. Itu orang tawaduk. Ya, ingat, tawaduk itu berbeda dengan rendah diri atau berbeda dengan minder. Kemudian, kita itu harus menjadi anak yang tawaduk, tidak boleh sombong. Meskipun kita seandainya menjadi orang yang pintar misalnya, maka kita tidak boleh merasa pintar. Kalau kita mungkin menjadi anak orang yang kaya, ya maka kita tidak boleh merasa menjadi anak orang kaya. Seperti itu. Jadi kita harus tawaduk, harus selalu merendahkan hati kita di hadapan orang lain. Kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Kemudian, nah ini terkait dengan hadis Nabi, terkait dengan tawaduk tadi, artinya tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan, walau sebesar dzarrah. Dzarrah ini apa? Dzarrah ini terkadang dimaknai dengan biji sawi, atau dzarrah ini maknanya adalah yang sangat kecil sekali. Jadi hadisnya Nabi ini menekankan ketika ada orang yang dalam hatinya itu dihinggapi rasa sombong, meskipun hanya kecil sekali kesombongannya, maka orang tersebut tidak akan masuk surga. Nah ini loh, ini adalah kerugian orang yang sombong. Bahkan iblis, ya, iblis itu tidak akan masuk surga selamanya. Itu masalahnya hanya satu, yaitu sombong, tidak mau menghormat kepada Nabi Adam. Nah, makanya oleh Allah iblis itu dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Kesalahannya ya hanya satu itu tadi, yaitu menyombongkan diri. Nah, maka dari itu kita jadi orang, jadi anak tidak boleh menyombongkan diri agar nanti bisa masuk surga. Kalian mau kan masuk surga? Oh tentu semuanya pasti mau masuk surga. Bahkan cita-citanya harus masuk surga. Nah ketika kita harus masuk surga, maka kita tidak boleh sombong, alias kita harus tawaduk, harus merendahkan diri kita. Oke ya, kita lanjutkan pembahasannya. Sekarang ciri-ciri orang yang tawaduk. Nah ini, apakah kalian termasuk orang yang tawaduk? Ya dilihat saja ciri-cirinya. Jika dalam ciri-ciri ini berada pada diri kalian, berarti kalian sudah termasuk orang yang tawaduk. Tapi kalau ciri-ciri ini nanti belum ada di dalam diri kalian,
berarti kalian belum termasuk orang yang tawadhu. Apa saja ciri-cirinya? Ya, kita bahas. Nomor 1, menghormati orang lain. Jadi kalau ada orang lain, kita harus menghormati dan menghargai. Ya, kita tidak boleh semena-mena meskipun orang lain tersebut orangnya itu umurnya jauh di bawah kita. Kita harus tetap menghormati. Tuh. Kemudian ciri yang kedua yaitu berkata lemah lembut dan tidak menggurui. Jadi perkataan kita itu yang lemah lembut, tidak boleh membentak-bentak. Kalau kita mungkin masih membentak orang tua, membentak ayah, membentak ibu, membentak teman, itu berarti kalian belum tawadhu. Ya, karena apa? Ciri-ciri orang yang tawadhu. Tawadhu itu harus berkataannya harus lemah lembut. Kemudian yang ketiga yaitu tidak menyombongkan diri. Jadi kita dalam hati kita tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa tinggi hati, ya. Atau sombong itu kan tinggi hati. Tuh, itu ciri-ciri orang yang tawadhu, tidak menyombongkan diri. Kemudian ciri yang keempat yaitu mengutamakan orang yang lebih tua saat antri. Ya, misalnya kita antri di toko misalnya ya. Antri di toko, kemudian kita akan membayar di kasir, itu biasanya kan antri kalau banyak orang. Ketika ada orang yang di belakang kita, itu ada orang yang lebih tua, ya, maka kita mempersilahkan orang yang lebih tua itu antri duluan. Nah, itu namanya mengutamakan orang yang lebih tua. Nah, ini termasuk ciri-ciri orang yang tawadhu. Tapi kalau kita itu berdesak-desakan, kita pengen yang pertama, ya, bahkan kita mau mencurangi orang lain, ya itu berarti bukan orang yang tawadhu, ya. Itu. Kemudian ciri tawadhu yang kelima adalah sederhana dalam berpakaian. Ayo, kalian dalam berpakaian sederhana atau mewah. Kalau pakaian kalian masih mewah, berarti kalian itu belum termasuk ciri-ciri orang yang tawadhu. Karena apa? Ciri-ciri orang yang tawadhu itu pakaiannya sederhana. Kalau ke sekolah ya tidak memakai barang-barang yang berharga. Ya, untuk yang putri ya tidak memakai kalung, tidak memakai cincin yang gemerlap, yang berat-berat itu ya tidak. Ya, berpakaiannya juga yang sederhana. Kalau mungkin mau kemana gitu, juga berpakaian yang ala kadarnya. Itu termasuk ciri-ciri orang yang tawadhu. Yang keenam yaitu bersikap tenang. Bersikap tenang itu tidak gerusa-gerusu. Ya, jadi tenang seperti itu sikapnya. Itu merupakan ciri-ciri orang yang tawadhu. Oke ya. Semoga itu ada pada diri kalian. Nah, sekarang keuntungannya. Jadi kalau kita itu mempunyai sikap tawadhu, selalu rendah diri, maka akan banyak keuntungan yang kita dapatkan. Apa saja keuntungannya? Yang pertama, yaitu akan mendapatkan simpati dari banyak orang. Orang akan memperhatikan kita. Ya, anak itu loh sangat rendah hati sekali, sangat baik sekali. Seperti itu. Jadi banyak yang menyukai kita. Tuh. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua yaitu mempunyai banyak teman. Jadi kalau kita itu tidak sombong, kita itu orang yang tawadhu, kita yang orang yang merendahkan hati kita, maka teman-teman itu akan banyak yang menemani kita. Kita tidak dibenci oleh teman-teman. Nah, maka dari itu kita harus menjadi orang yang tawadhu itu tadi, biar teman-teman kita tidak benci. Kemudian yang ketiga, keuntungannya orang yang tawadhu adalah dihormati orang lain. Tentu ketika kita tawadhu, rendah hati, orang lain pasti akan hormat kepada kita. Kemudian keuntungan yang nomor 4 adalah hati kita selalu tenang dan tentram. Jadi hati kita tenang kalau kita itu bersikap tawadhu. Ya. Tuh. Kemudian yang terakhir keuntungannya adalah terhindar dari sifat sombong. Jadi kalau kita itu mempunyai sifat rendah hati, mempunyai sifat tawadhu, kita tidak akan sombong. Ya, ingat, orang yang sombong itu nanti tidak akan masuk surga.
Tadi seperti hadis Nabi tadi. Oke ya. Itu adalah keuntungan dari sikap tawadhu. Nah, sekarang kesimpulan dari pembelajaran pada kali ini apa? Yang pertama, tawadhu itu adalah sikap tidak merasa bahwa dirinya yang paling baik. Jadi meskipun dirinya itu paling baik, tapi dia tidak merasa paling baik. Itu namanya tawadhu. Kemudian ciri-ciri tawadhu diantaranya menghormati orang lain. Terus berkata lemah lembut, tidak menyombongkan diri, mengutamakan yang lebih tua, sederhana, dan sikapnya tenang. Kemudian keuntungan dari orang yang mempunyai sifat tawadhu itu adalah yang pertama, mendapatkan simpati dari orang lain. Kemudian mempunyai banyak teman, dihormati oleh banyak orang, hatinya akan menjadi tenang, kemudian terhindar dari sifat sombong. Oke ya, itu kesimpulan pembelajaran pada kali ini. Oke, sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, mari sikap tawadhu ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita harus tawadhu, kita harus rendah hati, kita tidak boleh sombong. Oke, pembelajaran saya akhiri sampai sekian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.